Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas sejarah Mushaf Quran Birmingham. Manuskrip atau Mushaf Quran Birmingham disimpan di Perpustakaan Riset Cadbury, Universitas Birmingham, Inggris. Mushaf atau manuskrip Birmingham ditulis dengan huruf Hijazi atau huruf Ma'il. Huruf Hijazi berasal dari pengembangan huruf Siro-Aramaik dan Nabatean yang berasal dari wilayah Yordania. Huruf Hijazi dikembangkan oleh para pastor atau pendeta Arianisme dan Nestorianisme dalam rangka penyebaran kekristenan ke Jazirah Arab yang kemudian digunakan oleh orang-orang di wilayah Mekah dan Madinah di Arab Tengah. Huruf Hijazi digunakan untuk penulisan teks dalam bahasa Arab di antara orang-orang Bani Quraisy. Huruf Hijazi disebut juga dengan sebutan huruf Arab Gundul. Mushaf atau manuskrip Birmingham terdiri dari 2 lembar perkamen atau 4 halaman. Berdasarkan uji radiokarbon terhadap perkamen atau kulit binatang tersebut berasal dari tahun 568 hingga 645 Masehi. Uji radiokarbon pada perkamen artinya mengukur kematian binatang yang kulitnya digunakan untuk menulis Mushaf Al-Quran. Jadi yang diukur adalah usia atau umur kulit binatang tersebut dan bukan tulisan yang ada di kulit binatang. Perkamen sering disimpan puluhan tahun sebelum digunakan untuk menulis manuskrip. Uji karbon atau carbon dating hanya mengukur kapan binatang itu mati dan bukan menentukan kapan tulisannya dibuat. Sementara berdasarkan ortografi, maka Mushaf Birmingham ditulis pada masa kekuasaan dinasti Umayyah. Ortografi artinya sistem ejaan suatu bahasa atau gambaran bunyi bahasa yang berupa tulisan atau lambang. Di dalam ortografi dibahas masalah ejaan, kapitalisasi, pemenggalan kata, tanda baca beserta simbol, dan aturan penulisan simbol-simbol tersebut. Mushaf Birmingham ditulis pada masa kekuasaan dinasti Umayyah, yakni pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan di Damaskus, Syria. Abdul Malik bin Marwan berkuasa di Damaskus, Syria antara tahun 685 Masehi hingga 705 Masehi. Berdasarkan ortografi atau dengan memeriksa jenis tanda dalam tata bahasa serta pemisahan ayat-ayat,
pemisah bab dan tanda titik pada ayat, maka terdapat kesesuaian mushaf atau manuskrip Birmingham dengan sejumlah mushaf Quran Hijazi yang saat ini disimpan di The Turkish and Islamic Arts Museum atau Museum Seni Islam di Istanbul, Turki. Mushaf Birmingham juga memiliki kesesuaian dengan fragmen Paris atau yang tersimpan di Bibliothèque Nationale de France di Paris, Prancis. Sumber atau asal-usul mushaf Birmingham dan mushaf yang tersimpan di Paris berasal dari Masjid Amir al-As. Mushaf Birmingham berasal dari masjid tertua Mesir, yakni Masjid Amir ibn al-As di Fustat. Mushaf Birmingham juga memiliki kesamaan dengan mushaf Quran Hijazi yang disimpan di Museum Turki yang dibawa dari Masjid Agung Damaskus, Syria ke Istanbul, Turki pada saat terjadinya kebakaran Masjid Agung Damaskus pada tahun 1893. Sebagian mushaf Al-Quran dijual ketika terjadi pemindahan dari Masjid Amir ibn al-As di Fustat ke Perpustakaan Nasional Kairo, Mesir. Pada tahun 1920, mushaf Birmingham dibeli oleh Alphonse Minanga yang merupakan orang Syria. Jadi, mushaf atau manuskrip Birmingham bukan ditulis zaman Muhammad, Abu Bakar, Umar maupun Utsman. Manuskrip atau mushaf ini ditulis pada zaman Abdul Malik bin Marwan dan Gubernur Irak Al-Hajjaj bin Yusuf pada awal abad ke-8 Masehi. Pada zaman Abu Bakar, Umar, dan Utsman tidak ada Al-Quran dalam bentuk tulisan. Dengan demikian, sumber-sumber Islam yang menyatakan kodifikasi Al-Quran pada masa Utsman bin Affan tidak ada jejaknya sama sekali, atau tidak ada bukti sejarahnya hingga detik ini. Manuskrip atau mushaf Birmingham adalah salinan Al-Quran yang dibuat oleh Gubernur Mesir bernama Abdul Aziz bin Marwan. Abdul Aziz bin Marwan adalah putra Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Abdul Aziz adalah Gubernur Umayyah sekaligus Raja Muda Mesir antara tahun 685 hingga 705 Masehi. Ia adalah tokoh yang memerintahkan penyalinan mushaf Quran yang kemudian disimpan di Masjid Amir ibn al-As di Fustat. Abdul Aziz menjadikan Fustat sebagai pusat pemerintahan. Manuskrip atau mushaf Birmingham ditulis dengan tinta di atas perkamen menggunakan huruf Hijazi Arab atau huruf Arab gundul dengan berbahasa Arab.
Mushaf atau manuskrip Birmingham terdiri dari 2 lembar atau 4 halaman. 1 lembar mushaf berisi surah Al-Kahfi ayat 18 hingga 31. Sedangkan 1 lembar lainnya berisi surah Maryam ayat 91 hingga 98 dan 40 ayat pertama surat Taha. Sekarang akan dibahas sumber atau asal-usul 3 surah yang tercantum dalam mushaf atau manuskrip Birmingham. Pertama, surah Al-Kahfi ayat 18 hingga 31. Sumbernya berasal dari legenda The Seven Sleepers of Ephesus yang ditulis oleh Yakub Serug dari Syria yang hidup antara tahun 450 hingga 521 Masehi. Yakub Serug atau Yakub Srugaya atau Yakobus Sarugiensis juga disebut Mar Yakob adalah seorang teolog dan penyair dari gereja Kristen Asiria. Ia menulis lebih dari 700 khotbah atau homili dan berbagai karya yang kemudian tulisannya dicontek atau dimasukkan ke dalam Al-Quran. Kisah 7 orang tertidur Efesus yang kemudian dicomot atau dicontek dalam surah Al-Kahfi ayat 9-26 adalah cerita tentang orang-orang Kristen yang bersembunyi di goa-goa sekitar Efesus. Efesus sekarang termasuk wilayah Turki. Orang-orang Kristen tersebut menghindari penganiayaan yang dilakukan oleh pemerintahan Romawi pada masa kekuasaan Kaisar Trajan Decius yang memerintah antara tahun 249 hingga 251 Masehi. Pada waktu itu, Kristen belum diakui sebagai agama resmi dan orang-orang Kristen mengalami persekusi dan penindasan hebat di wilayah Kekaisaran Romawi. Ketujuh orang Kristen bersembunyi di dalam goa karena menolak perintah Kaisar Trajan Decius untuk menyembah dewa-dewa pagan Romawi. Peristiwa itu kemudian diabadikan dalam karya sastra oleh Yakub Serug. 2. Surah Maryam ayat 91 hingga 98 berasal dari Proto Evangelium of James yang ditulis pada tahun 145 Masehi dan Pseudo Gospel of Matthew yang ditulis pada tahun 600 Masehi. Surah Maryam dalam Al-Quran dengan demikian berasal
dari Injil pseudo Matius dan Injil kanak-kanak Yesus Juru Selamat dalam bahasa Arab. Ketiga, surah Taha ayat 1 sampai 40 berasal dari pseudepigrafa tentang sejarah Musa. Pseudepigrafa artinya tulisan-tulisan palsu. Disebut tulisan palsu karena bertentangan dengan Taurat dan Injil kanonik atau tulisan yang asli. Tulisan-tulisan pseudepigrafa mulai muncul pada tahun 250 sebelum Masehi hingga tahun 200 Masehi. Pseudepigrafa tidak dimasukkan dalam kanon kitab suci Alkitab bagi orang-orang Kristen oleh Gereja Katolik pada masa Paus Damasus pertama. Dengan demikian bisa disimpulkan Al-Quran yang sekarang digunakan oleh Muslim sumbernya berasal dari legenda, Injil palsu, dan Taurat palsu. Tulisan-tulisan Injil palsu dan Taurat palsu pada awalnya beredar di kalangan Kristen sekte Arianisme, yakni golongan yang anti pada ajaran Allah Tritunggal atau menolak Trinitas yang berkembang pesat di Jazirah Arab pada abad ke-6 hingga ke-7 Masehi. Kristen sekte Arianisme sejak Konsili Nisea pada tahun 325 Masehi telah dinyatakan sebagai ajaran sesat atau ajaran menyimpang oleh Gereja Katolik. Tulisan-tulisan yang beredar di kalangan ajaran sesat Arianisme ini kemudian dicomot atau dicontek dalam kitab Al-Quran. Muslim lalu mengklaim bahwa kitab hasil comotan atau contekan tersebut sebagai kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala alias Allah SWT kepada Muhammad SAW. Nah lo, ayo, siapa yang sebenarnya menggunakan kitab palsu? Demikianlah sejarah mushaf atau manuskrip Quran Birmingham yang tersimpan di London, Inggris. Jangan lupa untuk like, berikan komentar, men-share, dan men-subscribe channel ini. Anda juga dapat memberikan masukan, saran, dan usulan untuk pembahasan video-video selanjutnya. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin.
Satria Nusantara.